Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan gembira untuk dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pada hari ini saya akan melanjutkan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan, jaringan pada tumbuhan. Pada sesi yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai jaringan sederhana dan jaringan kompleks, terutama jaringan silem. Terakhir kemarin kita bahas pada episode sebelumnya itu sampai jaringan silem. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas mengenai atau tentang jaringan fluim. Jadi salah satu jaringan pengangkut pada tanaman, pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis atau hasil metabolisme di daun yang didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman, terutama ke tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti misalnya pada umbi-umbian disimpan di umbi, kemudian kalau pada tanaman yang berbuah dan berbiji umumnya disimpan di biji, seperti pada padi misalnya, jadi hasil fotosintesis yang dilakukan di daun itu diangkut melalui jaringan pembuluh fluim, itu disimpan ke dalam buah padi atau biji padi yang sehari-hari kita kenal dengan beras. Beras itu isinya adalah amilum itu merupakan produk dari hasil fotosintesis yang dilakukan di daun dan disimpan di dalam buah. Begitu juga tanaman-tanaman lain, Nah, sekarang kalau kita tanya bagaimana sih struktur dari jaringan fluim tersebut, lebih jelasnya mari kita simak video pembahasan berikut ini. Ini di layar Anda ini sudah nampak gambar skematis, yang dibicarakan pada pembukaan perkuliahan tadi. Jadi ini gambarnya menunjukkan bahwa ada skematis tanaman. Di sini ada bagian daun, Bagian daun itu kalau di analisis jaringan penyusunnya itu, tentunya ada jaringan epidermis, jaringan bunga karang, dan salah satu komponen yang paling penting di daun itu adalah di pertulangan daun ini. Di pertulangan daun ini adalah tidak lain, isinya adalah jaringan pembuluh. Jadi ada dua jaringan pembuluh, yaitu xilem dan fluim, Nah, kalau pada daun itu xilemnya sebelah luar, sebelah atas, dan fluimnya itu sebelah bawah. Nah, itu kalau pada daun. Jadi kedua jaringan ini adalah di daun itu berdampingan, itu selalu memang sejak di akar sampai ke batang sampai ke daun, xilem dan fluim itu selalu tempatnya berdampingan. Pertanyaannya kenapa berdampingan? Ya karena yang membuatnya adalah satu tempat, yaitu kambium pembuluh. Ini yang sudah dibicarakan minggu lalu atau pada sesi yang sebelumnya, yaitu tentang xilem. Sekarang kita bahas mengenai fluim, yang fungsinya tadi sudah dijelaskan, yaitu proses pengangkutan hasil fotosintesis atau hasil metabolisme dari daun ke seluruh tubuh tanaman, baik ke akar ataupun ke batang ataupun ke daun. Mari kita lihat komponen penyusun jaringan fluim, jaringan pengangkut fluim itu hampir mirip,
tapi tidak sama dengan silem ya, mirip sel-sel penyusunnya. Kenapa mirip ya? Karena tempat membuatnya itu sama, yaitu kambium pembuluh. Jadi komponen silem, komponen fluem itu pabriknya itu satu ya, kambium pembuluh. Makanya struktur sel yang dihasilkan kedua jaringan ini serupa tapi tidak sama ya. Kalau di komponen pembuluh fluem ya, jaringan fluem juga dikenal ada yang fluem primer, ada yang fluem sekunder ya. Komponennya sama ya, yaitu terdiri dari 4 komponen sel. Yang pertama sel tapis atau elemen tapis, yang kedua sel pengantar, yang ketiga sel parenkim fluem, dan yang keempat serat fluem. Nah ini sama ya, sama dengan silem kemarin. Memang silem kemarin yang dibahas kemarin ini sel trakea. Nah ini sel trakeit kemarin. Kemudian ada parenkim silem, ada parenkim, ada serat silem. Nah, itu di silem. Sedangkan di fluem beda namanya. Jadi ada sel tapis. Sel tapis itu ada sel pengantar, ada parenkim fluem dan serat fluem. Fungsinya yang ini ya. Sel tapis yaitu pengangkutan hasil metabolisme. Nah, itu tugas utamanya sel tapis. Kemudian sel pengantar itu sel yang mengatur kehidupan atau tekanan osmotik sel tapis. Nah, karena sel pengangkut sel tapis ini adalah sel hidup ya. Sel hidup tetapi tidak memiliki inti ya, itu prinsip sel tapis itu. Sel tapis itu adalah sel hidup tetapi tidak memiliki inti sel ya. Beda dengan di silem kemarin. Di silem itu sel trakea itu sel yang sudah mati. Tetapi kalau pada fluem, sel tapis itu adalah sel hidup tetapi tidak memiliki inti. Jadi bagaimana bisa hidup karena sel tidak memiliki inti? Nah, maka seluruh kehidupan sel tapis ini dikendalikan atau dikontrol oleh sel pengantar. Ya, begitu ya. Kemudian ada parenkim fluem ya, yaitu fungsinya untuk cadangan makanan dan pengokoh atau penunjang yang serat ya. Nah, sedangkan pada komponen fluem sekunder komponen utamanya sama ya, cuman ada penambahan parenkim jari-jari empelur. Nah itu aja bedanya. Jadi kalau pada fluem primer itu dibentuk oleh prokambium, tidak ada parenkim jari-jari empelur. Sedangkan fluem sekunder dibentuk oleh kambium pembuluh dan sudah memiliki jari-jari empelur. Fungsi jari-jari empelur itu tempat penyimpan atau translokasi cadangan makanan. Nah, ini juga termasuk fluem ini adalah jaringan kompleks, yaitu jaringan yang tersusun lebih dari satu tipe sel dengan struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana struktur dari setiap sel tersebut ya. Ini gambar yang menunjukkan jaringan fluem ya, jaringan fluem. Ilustrasinya ini gambarnya ya. Jadi yang dikatakan sel tapis yang ini ya. Ini sel tapis ya. Ini satu buah sel tapis. Kemudian ini adalah satu buah sel tapis. Kemudian ke bawahnya itu ada sel tapis. Jadi ini sel tapis yang tersusun berjejer ya. Nah, maka setiap sel tapis ini ada sel pengantar yang C ini ya. Sel pengantar yang menghidupi sel tapis ini ya. Di sel tapis ini sekali lagi dibilang ini merupakan sel hidup tetapi tidak memiliki inti. Maka seluruh kehidupannya itu dikontrol atau dikendalikan oleh sel pengantarnya. Kemudian pada setiap ujung dari sel tapis ini ada namanya papan tapis ya. Yang B ini namanya papan tapis ya. Kemudian papan tapis ada yang di bawah lagi, ini papan tapis. Jadi setiap sel itu bahagian atasnya adalah dinamakan dengan papan tapis ya. Jadi maka satu sel tapis ini diberi nama dengan elemen tapis. Satu sel tapis itu juga disebut dengan elemen tapis. Ini kemarin kita sudah pada pembahasan silem kita sudah membahas bagaimana tumpukan sel-sel trakea ya. Sel-sel trakea itu bertumpuk-tumpuk menjadi pembuluh trakea.
Nah, kalau pada fluem ini juga begitu juga, sel-sel tapis itu bertumpuk-tumpuk menjadi pembuluh tapis namanya. Cuma bedanya kalau sel tapis ini sel masih hidup, dan pada setiap sel ini pada dinding sel atas atau sel sebelah bawah dari sebuah sel tapis itu namanya papan tapis. Nah, papan tapis ini kalau dianalogikan dengan kaleng susu yang kosong kemarin, kaleng susu, 2 kaleng susu, maka setiap kaleng susu itu di bahagian atasnya itu di bolong-bolong kecil ya, dipaku sehingga terbentuk bolong-bolong kecil. Nah, kemudian disusullah kaleng susu itu yang bersinambungan sehingga menjadi pembuluh kaleng susu. Dalam hal ini pembuluh tapis ya. Nah, jadi kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya jadi pembuluh tapis namanya. Nah, kalau satu sel ini satu sel tapis namanya elemen tapis. Pada sel tapis itu ada papan tapis. Nah, kemudian kalau kita lihat di 3 dimensi ini ya. Nah, ini namanya papan tapis, ini elemen tapis, ini papan tapis ya. Ada titik-titik yang namanya titik-titik yang nampak di gambar ini namanya daerah tapis ya. Nah, daerah tapis namanya. Apa isinya Pak ini daerah tapis? Daerah tapis ini tidak lain tidak bukan adalah noktah terlindung. Noktah terlindung. Nah, jadi nanti papan tapis pembuluh tapis itu tidak hanya mengangkut makanan ke atas, juga dia akan bisa berkomunikasi ke samping. Lewat mana? Lewat noktah. Nah, kumpulan noktah-noktah ini disebut dengan daerah tapis. Nah, seperti itu. Kemudian di samping sel tapis tadi sudah ada ya, ini sel pengantar yang menghidupi pembuluh tapis. Kemudian ada serat tapis. Kemudian ada lagi parenkim ya. Yang D ini adalah parenkim fluem namanya ya, parenkim fluem ya. Yang D ini parenkim fluem. Nah, jadi demikian susunan jaringan dari kambium, dari jaringan pembuluh jaringan fluem ya. Nah, kalau kita lihat 3 dimensinya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi ini sama dengan di silem kemarin. Ini lihat 3 dimensi, kemudian ini daerah penampang melintang ya, yang di atas. Kemudian yang di bahagian yang warna kuning ini penampang tangensial. Kemudian yang ini adalah penampang radial. Nah, ini namanya satu segmen dari fluem. Nah, sedangkan yang ini adalah jari-jari empelur, jari-jari empelur. Nah, sedangkan yang ini adalah kambium pembuluh. Nah, ini kambium pembuluh. Nah, kambium pembuluh ini sekali lagi diulang, ada sel inisial fusiforum yang berperan ke arah luar membentuk komponen-komponen fluem, yaitu sel tapis, parenkim tapis, serat tapis ya. Kemudian ada lagi sel inisial fusiforum, sel inisial jari-jari empelur, itu ke arah dalam, ke arah luar batang akan membentuk jari-jari empelur yang terdapat pada fluem ya. Kalau ke arah dalam batang berarti akan membentuk jari-jari empelur di silem kambium. Nah, jadi kalau kita lihat dari susunan sel yang ada pada fluem apa yang warna kuning ini namanya pembuluh tapis, terdiri dari sel-sel tapis atau elemen-elemen tapis ya. Nah, jadi ini satu buah sel tapis, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan disebut dengan pembuluh tapis ya. Kemudian yang ini sama, yang warna kuning ini sama ya. Nah, ini pembuluh tapis. Kemudian yang ini ada parenkim fluem ya. Nah, kemudian ada yang seperti ini sel pengantar ya. Sel yang warna apa namanya ini? Warna merah jambu ini disebut dengan sel pengantar ya. Nah, kemudian yang sel ini kok nggak ada sel pengantar ya, tidak nampak semua ya. Mungkin ini kalau ini sel pengantarnya, jadi tidak nampak semua pada gambar. Nah, jadi pokoknya setiap elemen tapis ini pasti ada sel pengantarnya ya. Kemudian yang ini adalah jari-jari empelur fluem ya. Jari-jari empelur fluem, pembuluh tapis,
yang ini adalah papan tapis ya, dan seterusnya. Pada papan tapis ini akan, kalau kita lihat nanti dari struktur yang detailnya itu, ini ada papan tapis seperti ada corong, ada saring ke bawah ya, yang diisi oleh kalose ya. Itu nanti dibahas pada tingkat yang lebih tinggi lagi lah. Tapi kalau untuk anda harus, yang paling penting dipahami bahwa jaringan fluid itu disusun oleh elemen-elemen tapis yang akan membentuk pembuluh tapis. Kemudian setiap elemen tapis memiliki sel pengantar, kemudian ada parenkim, fluem, dan ada serat fluem. Ini kira-kira ya. Nah, kemudian pada tumbuhan konifer ya, seperti pinus, seperti cemara yang sudah dibicarakan sebelumnya, pada tumbuhan konifer struktur jaringan fluem lebih sederhana bila dibandingkan dengan tumbuhan dikotil. Lebih sederhana strukturnya. Pada tumbuhan konifer, fluem dibentuk atas 3 tipe sel, yaitu sel tapis, dan parenkim, dan serat. Jadi ada 3 macam. Jadi kalau pada dikotil itu ada 4 macam ya, tambah sel pengantar. Kemudian sel tapis pada tumbuhan konifer berbeda dengan sel tapis pada tumbuhan dikotil, itu beda ya. Pada tumbuhan konifer, sel tapis sangat panjang, ujungnya meruncing dan tumpul ya, dan tidak memiliki papan tapis. Tidak ada papan tapis, melainkan daerah tapis, dan tidak ada sel pengantar. Nah, itu kuncinya. Diulang ya. Sel tapis pada tumbuhan konifer berbeda dengan sel tapis pada tumbuhan dikotil. Kemudian sel tapis pada tumbuhan konifer itu bentuknya panjang ya, ujungnya meruncing atau tumpul, tidak memiliki papan tapis, tapi hanya memiliki daerah tapis, dan tidak memiliki sel pengantar. Itu kuncinya ya. Hampir seluruh permukaan sel merupakan daerah tapis. Mana bendanya? Nah, ini bendanya. Jadi ini satu sel tapis pada tumbuhan konifer ya. Bahagian-bahagiannya ya, jadi bagian ini dinding sel tapis ya. Dinding sel tapis ini ada daerah-daerah yang dindingnya sangat tipis ya, sangat tipis. Ini dinding tebal, dindingnya tipis, dinding tebal, dinding tipis. Nah, seperti itu. Daerah yang dindingnya sangat tipis inilah disebut dengan daerah tapis. Jadi berapa banyak daerah tapis? Banyak ya. Setiap daerah ini 1, 2, 3 dan seterusnya ini, yang daerah dinding selnya tidak menebal atau tidak tebal, itu semuanya disebut daerah tapis. Satu sel ini keseluruhan yang warna merah ini adalah protoplasma sel tapis. Ini ingat ya, kenapa dibilang protoplasma? Karena pada fluem selnya adalah sel hidup ya. Sedangkan pada xilem selnya sel mati, tidak ada protoplas ya. Jadi selnya kosong. Tapi kalau pada fluem, pada sel tapis ada protoplasnya. Kemudian pada daerah tertentu ya terdapat ini, kalau bentuknya seperti ini disebut dengan jari-jari empelur. Jari-jari empelur itu berseri satu kalau pada tumbuhan konifer. Dan di bahagian atas di salah satu ujung atau kedua ujung dari jari-jari empelur ini, parenkim jari empelur ini, terdapat sel albumin. Nah, ini sel albumin inilah yang sel yang berperan memberi kehidupan untuk sel tapis ini. Itu identik dengan sel tapis pada dikotil. Pada dikotil ada sel pengantar. Kemudian kalau pada konifer ada sel albumin. Nah, sel ini yang berperan untuk memberi kehidupan atau mengontrol kehidupan sel tapis ini. Nah, jadi ini satu set ini disebut dengan jari-jari empelur. Jadi beginilah kira-kira susunan satu sel tapis. Nah, jadi pada konifer itu tidak ada papan tapis ya, yang ada adalah daerah-daerah tapis ini. Jadi pengangkutan zat makanan dari satu sel ke sel lainnya, dari pembuluh sel tapis itu antar sel terjadi kalau pada konifer.
Kalau pada dikotil antar sel juga, cuman melalui papan tapis ya. Misalnya dari atas turun ke sel elemen tapis pertama atau sel tapis pertama, sel tapis kedua, sel tapis ketiga, sampai dari daun sampai ke akar tuh melalui sel-sel tapis dan melalui papan tapis. Itu pada dikotil. Sedangkan pada konifer ini antar sel ini terjadi di daerah tapis. Pengangkutannya dari atas terus antar sel ini melalui daerah tapis ini pengangkutan hasil fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan konifer. Nah, ini perbandingannya ya. Ini perbandingan ini pada tumbuhan dikotil yang tadi. Jadi perlu pada tumbuhan dikotil yang sebelah kiri ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini pada tumbuhan konifer. Jadi susunannya sama ya. Dari kambium, kemudian ini ada fluim ya sebelah luar. Jadi kalau pada konifer ini namanya disebut dengan daerah tapis tadi ya. Ini satu sel tapis, panjang sel tapisnya. Nah, daerah-daerah ini semuanya ini disebut dengan daerah tapis. Nah, daerah tapis. Ya. Yang ini tadi. Nah, ini daerah tapis. Ini semuanya daerah tapis. Nah, ini daerah tapis ya. Ini satu sel tapis. Sel tapis ya. Satu sel tapis dan di seluruh dinding sel ini itu disebut dengan daerah tapis yang bahagian-bahagian yang tidak memiliki material dinding yang tebal ya, dinding sel tapis. Nah, ini disebut dengan jari-jari empelur tadi ya, jari-jari empelur. Nah, di jari-jari empelur tadi ini di sini ada nanti sel albumin ya, yang mengontrol kehidupan sel tapis ini. Jadi begini susunannya, lebih sederhana kalau dibandingkan dengan yang dikotil. Yang dikotil ini ada papan tapis, ada dinding sel, ada papan tapis ya. Dan ada sel pengantarnya. Kalau di sini tidak ada sel pengantar. Nah, jadi kira-kira susunan fluim pada tumbuhan konifer seperti ini. Jadi ini penampang penampang tangensial. Kalau ini penampang radial. Jadi ini sel tapis, ini parenkim jari-jari empelur ya. Ini penampang radial dan yang ini adalah penampang melintang ya. Jadi kalau melihat penampang melintang seperti ini pada fluim tumbuhan konifer dan melihat penampang melintang pada tumbuhan dikotil seperti ini ya. Jadi yang kecil-kecil ini sudah pasti serat. Yang warna kuning ini yang besar-besar itu adalah sel sel tapis atau elemen tapis ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kecil sedikit lagi ini adalah sel parenkim dan sel pengantar. Nah, kalau pada tumbuhan konifer fluimnya kira-kira seperti ini ya. Jadi dapat dipahami ya, karena perbedaannya sangat tipis ya, tapi sangat mendasar ya. Walaupun sangat tipis bedanya strukturnya, tetapi itu sangat mendasar. Itu yang harus Anda paham tadi, ciri-ciri daripada kedua fluim, tumbuhan dikotil dan tumbuhan konifer. Nah, berikutnya kita masuk ke bahagian yang paling akhir ya. Bahagian paling akhir dari pembahasan jaringan ini adalah jaringan dermal. Apa itu jaringan dermal? Jaringan yang ada paling pinggir dari batang tanaman, dari organ tubuh tanaman lah. Ya. Misalnya kalau pada daun, yang paling luar, jaringan yang paling luar pada daun, nah epidermis daun ya. Pada buah, jaringan yang paling luar ya jaringan kulit buah. Pada akar, jaringan paling luar adalah epidermis akar. Kalau batang, epidermis akar atau periderm ya. Jadi epidermis ini bahagian dari dermal ini sangat penting dibahas karena struktur dari setiap jaringan dermal itu beda-beda dan kaya akan berbagai macam aksesoris dari setiap epidermis ya. Maka kita bahas secara detail seperti ini. Kita baca dulu penjelasannya ya. Epidermis merupakan jaringan terluar dari organ tumbuhan yang belum mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, itu Anda harus ingat. Kalau sudah mengalami pertumbuhan sekunder, maka epidermis tidak ada lagi, terutama di batang ya. Yang berperan sebagai jaringan pelindung terhadap jaringan yang ada di bawahnya. Nah, itu konsepnya ya, konsep epidermis.
Kemudian sel penyusun epidermis memiliki bentuk yang bervariasi pada setiap organ tumbuhan. Jadi sel epidermis daun dengan sel epidermis batang beda ya. Susunannya beda. Biasanya tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Itu ciri khasnya. Kemudian dinding sel mengalami ketebalan yang bervariasi. Dinding periklinal sebelah luar biasanya lebih tebal bila dibandingkan dengan dinding lainnya. Jadi ketebalan dinding sel itu bervariasi setiap epidermis, setiap tanaman. Tapi tadi ditegaskan bahwa biasanya yang berhubungan dengan luar itu dinding periklinal namanya, dinding yang berhubungan dengan luar ya, itu disebut dengan dinding periklinal, itu lebih tebal kalau pada epidermis. Poin yang selanjutnya, pada sisi luar dinding biasanya terdapat lapisan pektin, kutin, dan lilin yang dibentuk oleh sel epidermis sendiri yang secara kolektif disebut kutikula. Jadi pada epidermis ada kutikula. Apa isi kutikula? Kutikula itu disusun oleh pektin, kutin, dan lilin ya. Semua itu adalah komponen lipida ya. Komponen lipida. Pektin, kutin, lilin untuk lipida disusun secara kolektif disebutlah kutikula. Sekali lagi ya, kalau ditanya pada epidermis terdapat kutikula, ya. Apa itu kutikula? Kutikula itu yang disusun oleh pektin, kutin, dan lilin, sejenis lipida. Yang fungsinya itu ya kedap air ya. Pektin, kutin, dan lilin merupakan senyawa lipida yang terakumulasi di antara ruang-ruang interfibrilar selulosa dan meluas ke atas permukaan dinding sel. Nah, kemarin waktu kita bahas dinding sel kan, tadi dinding sel itu dibentuk antara membran plasma. Habis membran plasma adalah material dinding sel, kemudian baru lamela tengah ya kalau pada jaringan. Tapi kalau pada epidermis tidak ya. Jadi dari protoplasma, kemudian membran sel, habis membran sel itu ada dinding sel. Nah, di luar dinding sel itu tidak ada lagi yang namanya lamela tengah ya, karena dia berbatasan dengan bahagian luar tanaman. Maka di bahagian luar itu, di antara dinding sel ini, di sela-sela selulosa itu baru dideposit yang namanya kutikula tadi sampai ke permukaan dinding. Maka nanti kutikula itu tertanam mulai dari permukaan sel epidermis sampai ke material dinding yang ada di dinding sel epidermis yang berhubungan dengan dunia luar. Ketebalan lapisan kutikula tidak sama pada setiap tumbuhan, tergantung habitat dan kondisi lingkungan yang berbeda. Tentunya kalau tumbuhan yang hidupnya di padang pasir, di gurun pasir ya, atau di daerah tropis, kutikula biasanya tebal. Apa sebabnya? Untuk menghindari penguapan yang lebih banyak ya, ataupun yang hidupnya di pinggir laut, itu kutikulanya biasanya tebal ya. Malah kadang-kadang selain kutikula juga daunnya tidak melebar ya, kalau tanaman-tanaman di daerah yang hidupnya di daerah kekurangan air, biasanya daunnya termodifikasi menjadi daun berbentuk jarum ya. Contohnya kaktus misalnya, itu daunnya itu duri ya. Jadi begitu ya pengantar atau pengertian dari epidermis. Kemudian ditinjau dari jumlah lapisan sel penyusun epidermis dibedakan atas dua macam ya. Ada epidermis uniseriat, yaitu epidermis yang tersusun atas satu lapisan sel. Ada epidermis multiseriat, yang epidermis yang tersusun dari dua atau lebih lapisan sel. Nah itu. Jadi epidermis itu kalau pada daun biasanya satu lapisan ya. Tapi ada beberapa daun nanti bisa dua lapisan sel ya. Biasanya di daun satu lapisan, yang biasanya terdiri dari satu atau dua lapis itu di batang atau di akar ya. Nah, seperti ini misalnya ya, ini satu lapisan sel ya. Nah ini yang banyak lapisan sel, ini namanya termasuk epidermis multiseriat. Jadi ini ada berapa lapisan nih? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 lapisan sel, baru namanya eksodermis, kemudian baru kortek, kemudian baru stele. Berarti ini ada pada akar. Nah, jadi epidermis pada akar. Akar apa ini? Ini akar anggrek.
akar anggrek ya, akar udara, akar yang belum menyentuh tanah. Jadi anggrek itu tumbuh begini, menggantung-gantung seperti ini, itu namanya akar udara. Jadi akar ini, akar yang masih menggantung-gantung itu belum masuk ke media tumbuh. Itu kalau kita lihat epidermisnya itu adalah berlapis-lapis, nah seperti ini. Jadi epidermis yang berlapis-lapis ini kalau pada tanaman anggrek itu dinamakan dengan filamen. Jadi bukan epidermis, namanya filamen ya, kalau yang berlapis-lapis. Oke ya. Kemudian pada epidermis ada beberapa sel epidermis yang termodifikasi. Jadi sel epidermis itu yang tadi di pengantar saya bilang, epidermis ini sangat rumit, bukan rumit ya, sangat ramai bentuknya. Salah satunya yang termodifikasi adalah yang ini ya. Yang pertama adalah sel trikoblast. Apa itu sel trikoblast? Sel trikoblast itu sel yang terdapat pada akar tanaman, pada akar tanaman di daerah diferensiasi ya. Jadi ini misalnya sel epidermis akar, maka pada sel epidermis akar tumbuh rambut akar. Nah, jadi rambut akar itu tumbuhnya itu dari sel epidermis. Nah, itu. Jadi sel epidermis yang menonjol ya. Misalnya ini rambut akar, jadi dinding bahagian luar dari epidermis itu menonjol keluar ya, seperti ini ya. Jadi sel epidermisnya yang menonjol keluar. Kalau menonjol seperti ini jadi rambut, dinamakan rambut akar. Rambut akar itu berkembang dari mana? Ya, tonjolan dari sel epidermis. Ya. Lalu kalau tonjolannya tidak sepanjang ini, hanya benjol sedikit, itu bukan rambut namanya. Itu disebut dengan papila ya. Papila itu tonjolannya sedikit. Tapi kalau panjang itu sudah berbentuk rambut. Jadi sel epidermis pada akar ini yang ada rambut akarnya yang menonjol menjadi membentuk rambut akar, itu dinamakan dengan sel trikoblast. Nah, jadi kalau ditanya, dibalik tanya, apa itu sel trikoblast? Sel trikoblast yaitu sel epidermis yang berkembang atau yang membentuk rambut akar. Nah, itu namanya sel trikoblast. Kemudian pada daun monokotil ya, daun monokotil misalnya daun tebu, daun jagung, rumput-rumputan ya, daun kelapa. Anda pernah lihat kan daunnya kalau terbuka kan begini. Ini di tengah-tengah ini ada tulang daun ya, tulang terbuka. Nanti kalau kekurangan air daunnya menggulung begini. Kalau kelebihan air, kalau pagi-pagi membuka lagi begini. Ya itu terbukanya menggulungnya, terbuka gulungan daun pada tumbuhan monokotil itu akibat adanya sel pengontrol ya. Jadi daun itu bisa menguncup, bisa mengembang, itu dikendalikan oleh sel yang namanya sel kipas ya. Di mana sel kipas itu terdapat? Di epidermis bahagian atas daun. Jadi epidermis atas. Jadi ini permukaan daun, di bahagian epidermisnya itu banyak sel kipas. Nah, seperti ini. Ya, sel kipas. Sel kipas ini punya nama lagi yang lain, sel buliforum namanya, atau juga sel lensa. Jadi ketiga-tiganya sama ya. Jadi sel kipas, sel buliforum, sel lensa, objeknya sama. Nah, itulah sel buliforum yang terdapat pada epidermis daun khas tumbuhan monokotil. Yang maka daunnya bisa menggulung, bisa membuka, bisa menggulung, bisa membuka. Nah, gitu. Tentunya kalau kadar airnya tinggi, membuka dia ya, karena turgor. Nah, jadi kalau kadar airnya masuk ke sel buliforum ini dalam jumlah yang banyak, airnya tersedia, maka dia terbentuk turgor, maka membuat daun itu terbuka. Tapi kalau daunnya banyak airnya di sini menguap, kekurangan air, maka selnya mengerut, maka daunnya akan menggulung. Nah, itu fungsi dari sel kipas atau sel buliforum atau sel lensa. Kemudian yang paling khas lagi kita lihat jaringan epidermis ini atau sel epidermis ini yang berkembang menjadi sel pengawal stomata. Jadi sel pengawal stomata ini itu disebut dengan sel epidermis ya, berkembang dari sel epidermis dan dia masih berbentuk sel parenkim dan sel hidup.
Apa tugasnya? Ya mengawal stomata. Ini juga sering ditanya ya, apa itu stomata? Stomata itu adalah lubang ya, lubang pada daun, pada epidermis daun, kebanyakan di sebelah bawah. Ada yang di atas, ada misalnya ya pada teratai tanaman yang hidup di daunnya di atas permukaan air, maka lubang daunnya itu ada di sebelah atas. Jadi stomata itu sebenarnya lubang yang terdapat pada daun, bukan lobang ya, bukan lobang, lobang, tapi bacanya lubang. Apa bedanya Pak? Kalau lubang itu biasanya kalau kita lihat seperti huruf U ya, lubang itu tidak tembus dia, jadi ada dasar. Jadi kalau kita lihat sumur, misalnya sumur, nah itu lubang ya, tidak tembus. Tapi kalau lubang itu tembus ya. Misalnya istilahnya kalau kita mengintip sesuatu itu lewat lubang, jadi harus tembus ke sana. Jadi stomata itu adalah lubang pada daun. Bahasa kerennya disebut dengan mulut daun, ada juga ya. Tapi prinsipnya adalah lubang ya, lubang pada daun. Nah, lubang ini itu dikawal oleh dua buah sel, namanya sel pengawal. Ada juga yang bilang sel penutup. Nah, itu juga tidak tepat. Kalau kita bilang sel penutup, kalau membukanya siapa? Ya dia juga. Jadi sel penutup dan membukanya stomata, harus bilang seperti itu ya. Sel penutup dan membukanya stomata. Jadi yang cocok istilahnya adalah sel pengawal, stomata. Nah, jadi stomata ini lubang pada daun yang dikawal oleh dua buah sel pengawal. Nah, itu namanya stomata. Stomata itu lubang pada daun yang dikawal oleh dua buah sel pengawal. Nah, bentuk sel ini khusus ya. Khusus sel pengawal ini. Sebelah dinding sel yang sebelah sini yang berbatasan dengan lubang ini tebal, sedangkan dinding sel yang sebelah luar ini itu tipis ya. Tujuannya apa? Jadi kalau air masuk ke dalam sel pengawal ini menyebabkan tugor, sehingga dinding sel yang sebelah sini akan tertarik ke sini ya, tertarik keluar. Nah, akibat masuknya air, sedangkan dinding sel sini terjadi perenggangan ya, sehingga kalau sel pengawal ini dipenuhi dengan air, maka lubang dinding sel ini akan ditarik keluar, maka lubang stomata itu terbuka. Nah, seperti itu. Kalau kekurangan air di sini, maka lubang stomata kembali ke sini, tertutup. Nah, bagaimana proses masuk keluarnya air di sini? Ini ada kaitannya dengan fotosintesis ya. Nah, di sini banyak terdapat plastida yang warna hijau ini. Kemudian apabila terjadi fotosintesis, terjadi banyak sintesis gula. Kalau sintesis gula terlalu banyak di sini akan meningkatkan potensial osmosis atau konsentrasi dari protoplasma ini tinggi di dalam sel pengawal. Kalau sudah protoplasma konsentrasinya tinggi akan menyerap air. Kalau menyerap air nanti maka dindingnya menebal ataupun membengkak ke belakang ya. Nanti apabila kadar gulanya sudah diserap lagi ke jaringan fluem sehingga kadar gulanya rendah, maka tingkat konsentrasi dalam sel ini menjadi turun, maka air itu akan keluar lagi ya, maka stomatanya akan kembali tertutup. Ini nanti itu dipelajari bagaimana membuka dan menutup stomata itu pada bagian fisiologi tumbuhan, khususnya di transpirasi ya, bagian transpirasi. Nah, tapi di sini kita hanya membahas bahwa sel pengawal stomata ini adalah sel epidermis. Stomata itu adalah lubang yang dikawal oleh dua buah sel pengawal ya. Stomata itu lubang ya. Nah, kemudian stomata ini juga dibedakan, ada menurut sel pengawalnya ini itu ada stomata cryptophore dan phanerophore ya. Yang cryptophore bagaimana Pak? Ya, yang cryptophore ini yang A nih ya. Nah, stomata cryptophore ini sel pengawal stomatanya sel pengawal stomatanya ini
itu letaknya dengan epidermis itu sejajar. Jadi ini semuanya sel epidermis. Jadi sel pengawalnya itu letaknya sejajar dengan sel epidermis dari daun, sel epidermis bawah ya. Ini dalam keadaan terbuka, dan ini yang kedua dalam keadaan tertutup. Sedangkan yang stomata phanerophore, ini sel pengawal stomatanya ini berada agak lebih ke bawah dari sel epidermis. Ya, sel epidermis agak berada lebih ke bawah ya. Sel epidermis lainnya ada di atas, kemudian dia agak ke bawah tertanam. Ini namanya stomata tipe phanerophore ya. Sedangkan cryptophore sejajar. Jadi kalau ditanya apa beda tipe stomata cryptophore dengan phanerophore, cryptophore itu sel pengawal stomata itu sejajar dengan sel epidermis lainnya letaknya ya, sama. Sedangkan stomata phanerophore, yaitu stomata sel pengawal stomatanya itu lebih rendah dibandingkan dengan jaringan epidermis lainnya, letaknya lebih rendah atau lebih dalam. Nah, itu berdasarkan sel pengawal, letak sel pengawal antara sel epidermis lainnya. Paham ya? Nah, kemudian tipe stomata berdasarkan posisi sel tetangga dengan sel pengawal. Jadi ini ada yang warna hijau ini sel pengawal, kemudian yang warna kuning itu sel tetangga. Sel tetangga apa? Sel tetangga sel pengawal. Jadi ada sel pengawalnya yang ada di sekeliling sel pengawal itu namanya sel tetangga sel pengawal. Saya ulang ya. Sel tetangga dari sel pengawal. Ya. Jadi di gambar ini yang warna hijau ini adalah sel pengawal, yang warna kuning sel tetangga sel pengawal ini. Jadi berdasarkan susunan sel tetangga dengan sel pengawal ini, maka stomata ini dibedakan menjadi ada namanya stomata anomositik yang A ini. Kita ini tidak bisa mendeskripsikan tidak bisa. Jadi kalau kita lihat gambar atau kita lihat preparat, kalau susunannya seperti ini kalau ditanya berarti tipe stomata apa yang seperti ini? Jawabnya adalah tipe stomata anomositik. Kalau kita deskripsikan boleh. Tipe stomata anomositik, sel tetangga dengan sel pengawalnya letaknya tidak beraturan. Nah, itu boleh juga ya. Tapi kalau menurut saya begitu Anda lihat yang gambar seperti ini, Anda harus tahu namanya ya. Ini namanya stomata anomositik. Kemudian yang B ini stomata anisositik. Bedanya apa? Deskripsinya bagaimana? Kalau stomata anisositik, sel tetangganya ini sel pengawal dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga ya. Sel pengawal dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang ukurannya berbeda. Nah, seperti itu deskripsinya. Tapi yang lebih jelas kalau ada gambar ini, ini anisositik namanya ya. Yang B ini adalah stomata anisositik. Sel pengawalnya dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang ukuran sel tetangga yang mengelilinginya itu berbeda. Sedangkan yang C ini namanya stomata parasitik. Parasitik ini deskripsi konsepnya adalah sel pengawal dikelilingi atau dibatasi oleh sel tetangga yang letak sel tetangganya itu sejajar dengan sel pengawal. Sejajar ya. Jadi ini ada 2 buah sel pengawal, maka sel tetangganya sejajar dengan sel pengawal letaknya. Itu namanya stomata parasitik. Dan yang terakhir yang D ini namanya stomata diasitik, tipe stomata diasitik, yaitu sel pengawal, sel tetangganya letaknya tegak lurus terhadap sel pengawal, tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya stomatanya begini, berarti sel tetangganya ada di atas dan ada di bawah ya. Seperti ini. Tetapi bagi kita yang sudah belajar dari tipe-tipe stomata ini, dituntut kepada kita yang sudah belajar ini, begitu lihat gambar ini kita tahu ini stomata apa, ini tipe stomata apa ya. Tipe stomata itu yang didasarkan pada sel tetangga dengan sel pengawal ya. Kalau yang tadi ini tipe stomata
berdasarkan posisi sel pengawal dengan sel epidermis. Ada dua, stomata cryptophore, stomata vanillophore. Kalau stomata berdasarkan posisi sel tetangga dengan sel pengawal ada 4, yaitu stomata tipe anomositik, stomata anisositik, stomata parasitik, dan stomata diasitik. Ada 4. Nah, ini penting dalam proses identifikasi tanaman ya. Jadi kalau misalnya mengidentifikasi tanaman, tipe stomata ini adalah salah satu ciri yang digunakan sebagai kunci determinasi. Atau kita untuk mengelompok-ngelompokkan tanaman, tipe stomata ini juga sebagai kunci determinasi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, khusus pada tumbuhan monokotil, sel epidermis dari tumbuhan monokotil yaitu stomatanya itu sangat khas ya, beda dengan tumbuhan dikotil. Nah, kalau pada tumbuhan monokotil, sel epidermis yang membentuk stomata ini sel pengawalnya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Itu sel pengawal dari stomata tumbuhan monokotil. Yang ini adalah yang besar ini sel tetangganya. Jadi duduknya seperti ini ya. Jadi ini adalah sel epidermis daun lainnya. Misalnya ini daun jagung ya. Biasa yang kalau dilihat pengamatan stomata tumbuhan monokotil itu daunnya adalah daun jagung atau daun tebu ya. Ini sel epidermis lainnya. Nah, kemudian ini sel pengawal stomata dan ini sel tetangga stomata. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sangat khas ya. Sangat khas kalau pada tumbuhan monokotil. Jadi jangan lupa ya, yang kita bahas ini adalah masalah jaringan dermal. Jaringan dermal itu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini banyak sel-sel epidermis itu yang berubah bentuk menjadi bentuk-bentuk yang spesifik. Jadi semuanya ini adalah bahagian dari epidermis ya. So, jangan lupa konsepnya. Nah, kemudian bahagian epidermis yang tidak kalah menariknya adalah mengenai trikoma ya. Trikoma ini rambut-rambut. Nah, trikoma ini kalau kita terjemah itu rambut yang berkembang pada epidermis. Nah, ini banyak ya. Contoh sehari-hari yang pernah mungkin Anda pernah mengalaminya kalau Anda memegang batang tebu yang masih muda ya. Batang tebu yang masih muda kalau kita pegang itu banyak sekali rambut gatalnya. Atau batang bambu yang masih muda juga banyak sekali itu rambut-rambutnya ya. Atau kalau Anda pernah kena misalnya daun yang gatal ya, daun jilatang namanya. Itu banyak rambut-rambutnya yang mengeluarkan racun ya, sehingga menyebabkan gatal. Nah, itu contoh rambut ya. Contoh rambut-rambut pada epidermis. Yang paling terkenal misalnya pada biji-bijian, biji kapas ya. Pada biji kapas, epidermis dari biji kapas yang paling luar, satu biji kapas itu yang paling luar itu ada keluar di epidermis kapas-kapasnya yang disebut dengan serat. Nah, itu contoh epidermis ya. Contoh aksesoris dari epidermis. Jadi banyak epidermis itu berkembang, ada yang tidak berbahaya, ada yang berbahaya dan seterusnya ya. Jadi bentuknya macam-macam ya, seperti ini. Jadi ada yang rambut seperti ini. Ini rambut misalnya yang berkembang di biji kapas misalnya ya. Nah, biji kapas itu yang kita ambil, yang diambil dijadikan benang atau serat. Nah, itu namanya aksesoris dari epidermis biji kapas ya. Ada yang seperti ini pada daun tembakau misalnya. Kalau ada yang seperti ini ya, ini pada daun waru ya. Pada daun waru, daun waru itu kalau kita lihat nampaknya seperti ini. Ada yang seperti ini juga pada daun waru ya. Nah, ini yang bintang-bintang ini. Jadi D, E, F ini biasanya dapat dilihat di daun waru. Nah, kalau yang berbentuk sisi ini pada daun durian ya. Jadi kalau Anda mau lihat daun durian, permukaan daun durian sebelah atas itu warna hijau, sebelah bawah warna keemasan ya. Sebelah bawah warna keemasan. Kenapa beda ya?
sebelah bawahnya ini, epidermis daun durian sebelah bawah yang timbul warna keemasan itu disebabkan ditutupi oleh trikoma yang berbentuk sisi ya, itu jangan heran ya. Kemudian ada lagi yang trikoma yang seperti ini yang berkembang pada mahkota bunga ya. Kalau yang ini pada kapas mirip tadi seperti itu. Kemudian ada yang panjang sekali seperti jarum ini. Nah, ini banyak terdapat pada tanaman-tanaman yang beracun ya, yang beracun yang di permukaan daunnya itu di epidermisnya keluar trikoma yang sangat-sangat panjang ya. Apa tujuan trikoma ini sebenarnya? Tujuan umum dari trikoma ini pada tanaman untuk menghindari tanaman itu dari predator ya. Seperti misalnya pada batang tebu waktu keluar muda dipenuhi dengan trikoma supaya apa? Supaya terhindar dari orang mau megang atau tanaman atau hewan mau makan, dia segan makannya karena banyak trikoma, sehingga bahagian yang muda itu terlindungi ya. Kira-kira begitu fungsinya. Fungsi trikoma itu bagi tanaman adalah sebagai proteksi diri ya, sebagai perisai untuk melindungi diri dari predator. Ada lagi trikoma yang berkelenjar. Kalau yang ini tadi tidak berkelenjar ya. Trikoma tidak berkelenjar, jadi tidak menghasilkan apa-apa ya. Cuman aksesoris saja. Tapi ada juga trikoma yang berkelenjar ya. Biasanya ini terdapat pada pada bunga-bunga biasanya ya. Struktur sel luar atau trikoma berkelenjar misalnya A sampai C, A, B, C itu rambut kelenjar dari daun lavender. Seperti ini ya. Pada daun lavender. Kemudian D yang ini rambut kelenjar dari daun kapas. Di kapas juga ada rambut kelenjar seperti ini ya, tapi banyak sel dia. Kemudian yang E yang ini itu rambut kelenjar pada batang pelargonium ya, misalnya. Kemudian yang F itu struktur sekresi daun pirus ya, seperti ini, daun muda pirus. Kemudian yang G struktur sekresi daun vitis ya, ini tanaman-tanaman berkelenjar. Dan yang paling beracun yang H, rambut gatal dari batang Urtica urens. Nah, ini yang disebut dengan bahasa sehari-hari itu batang jilatang ya. Jadi kalau kena itu sangat bisa alergi kita, bisa alergi. Bahkan ada tanaman yang kalau kena rambut ini bisa membuat lumpuh. Kenapa sebabnya? Ini kan berkelenjar dia ya. Ada kelenjarnya berisi racun, ada kelenjarnya berisi gula ya. Nah, kalau yang ini biasanya kelenjarnya berisi sianida. Jadi ujungnya seperti jarum. Jadi kalau tersuntik, kalau kena kita ini di jarum ini nanti akan tertusuk dan patah. Bila patah maka zat sianida yang ada di dalam trikoma ini akan keluar masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan kita itu gatal, alergi. Bahkan ada tanaman yang bisa menyebabkan hilangnya fungsi saraf atau bahasa lain disebut dengan lumpuh ya. Itu hati-hati tanaman-tanaman yang punya kelenjar seperti ini. Selanjutnya bahagian epidermis yang tidak kalah menarik yaitu nektarium. Nektarium itu adalah sekumpulan sel di epidermis yang menghasilkan atau yang memproduksi nektar. Ya, nektar ya. Nektarium itu jaringan, diulang ya. Nektarium ini adalah jaringan yang berkembang pada epidermis yang di dalam yang sel ini akan memproduksi nektar. Nektar itu apa isinya? Nektar ini adalah semacam produk dari hasil nektarium yang mengandung sukrosa dan rasanya manis. Nah, ini. Jadi nektar itu adalah cairan yang dihasilkan oleh sel-sel epidermis khusus. Biasanya terdapat pada bunga atau pada daun yang isinya adalah sukrosa, gula.
Nah, di mana biasanya terdapat? Nah, di bunga biasanya ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, yang DE ini ya, nektar floral pada dasar stamen dari bunga. Jadi ini nektar ini kalau terdapat pada bunga disebut dengan istilah nektarium floral. Jadi kalau disebut nektarium floral berarti jaringan nektar yang terdapat pada bunga. Ya. Nah, kalau yang tidak terdapat pada bunga disebut nektarium ekstrafloral. Ya. Ekstrafloral itu berarti nektarium bukan di bunga. Bisa juga terdapat di daun. Contohnya misalnya pada daun markisa ya. Pada batang markisa itu ada, di daunnya itu ada nektar sehingga disukai oleh serangga ya. Pada buah rambutan ya, pada buah rambutan di rambutan itu banyak nektar ya. Kemudian pada daun waru ya, daun waru juga banyak nektar sehingga di pohon waru itu banyak sekali semut ya. Disukai semut. Kenapa disukai semut? Ya karena pohon waru itu menghasilkan nektar. Pada waru itu nektarnya pada tangkai bunga atau pada tulang-tulang daun. Di situ menghasilkan nektarnya sehingga disenangi oleh serangga. Kalau pada markisah itu pada tangkai daun ya, akan dihasilkan nektar. Itu namanya, kalau nektar berada di bukan pada bunga itu disebut dengan nektarium ekstrafloral. Tapi kalau terdapat pada bunga itu disebut nektarium floral ya. Ini contohnya. Misalnya di pangkal nektarium floral pada dasar stamen seperti ini ya. Nah, ini pada dasar stamen, ini ada jaringan epidermisnya yang berfungsi sebagai nektarium. Produknya adalah nektar ya. Kemudian F dan H ini, FGH ya. Itu nektarium floral dari Euphorbia pulcherrima ya. Euphorbia pulcherrima. Jadi di sini ada nektar ya di epidermisnya. Ya, seperti ini. Sekali lagi, nektarium itu adalah kelenjar atau jaringan epidermis yang menghasilkan nektar. Nektar itu apa? Cairan yang banyak mengandung sukrosa, rasanya manis, sehingga disukai oleh serangga. Nah, jadi ada istilah ya. Kalau misalnya lebah madu datang ke bunga itu mengisap apa ya? Nah, ada yang bilang lebah datang ke bunga mengisap madu. Apa benar ya? Kalau saya keliru menurut saya ya. Tidak ada lebah itu datang ke bunga mengisap madu, karena madu itu diproduksi atau dibuat oleh lebah. Nah, jadi madu yang dijual sehari-hari itu adalah yang diproduksi oleh lebah. Bahan bakunya apa? Nah, lebah membuat madu itu bahan bakunya adalah nektar. Nah, nektar. Jadi yang benar adalah lebah datang ke bunga mengisap nektar, kemudian nektar itu dibawa pulang ke kandangnya, kemudian baru disintesis menjadi madu, dibuat madu. Nah, jadi kita balik nanti ya, lebah mengisap nektar. Jadi bukan lebah mengisap madu, tidak ada ya. Nah, madu yang dibuat oleh lebah itu untuk siapa? Untuk anaknya, untuk makanan anaknya ya. Jadi madu yang dihasilkan oleh lebah untuk makanan anaknya. Datang kita manusia, mamanya kita usir, kita bakar ya, maka madunya kita ambil. Sangat kejam manusia itu ya. Padahal lebah itu capek-capek mengumpulkan madu dari bunga, bawa pulang dibuat menjadi madu. Datang ke bunga mengisap nektar ya. Jadi lebah capek-capek datang ke bunga mengisap nektar, kemudian dibawa pulang, dibuat menjadi madu untuk persiapan anaknya, makanan anaknya. Kemudian kita bakar mamanya, kita rusak kandangnya, kita ambil madunya. Jadi cukup kejam manusia itu ya. Memang manusia begitu sifatnya ya. Jadi mulai hari ini kita harus membalik mindsetnya ya. Jadi tidak pernah kumbang atau lebah datang ke bunga mengisap madu. Yang ada adalah kumbang datang ke bunga mengisap nektar, membuat madu ya. Oke, ini yang menyangkut dengan nektarium. Jadi kalau ditanya besok
siapa saja yang nanya apa yang dimaksud dengan nektarium. Nektarium adalah kelenjar kelenjar atau jaringan pada epidermis yang menghasilkan nektar ya. Ya, sekian dan terima kasih. Sudah sampai di penghujung perkuliahan dari sistem jaringan tumbuhan. Jadi kita sudah habis membahas bagaimana jaringan dasar, mulai dari jaringan meristem, ya, kemudian jaringan dasar, kemudian jaringan kompleks yaitu terdiri dari xilem dan fluem, dan terakhir adalah jaringan dermal. Di semua konsep-konsep jaringan tumbuhan itu sudah dibahas secara tuntas dalam beberapa episode video. Maka kalau menyimak bagaimana penjelasan keseluruhan jaringan ini, maka tontonlah semua video dari seri 1, seri 2 dan episode 1, episode 2 dan episode 3 ya. Jadi kalau ingin menyimak bagaimana penjelasan tentang struktur jaringan tumbuhan, mulai dari jaringan jaringan meristematik, jaringan dasar, jaringan kompleks, dan jaringan dermal, harus menonton video tentang jaringan episode 1, episode 2, dan ini adalah penjelasan video tentang jaringan yang terakhir. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan ini menjadi pedoman atau rujukan kalau Anda belajar tentang jaringan. Mudah-mudahan Anda dapat bisa belajar dengan baik, dan selalu kita mengharapkan kesuksesan di hari yang akan datang. Saya akhiri pembahasan tentang jaringan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.